Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya beri topik, Selalu ada belas kasihan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita mohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita supaya kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih. Sungguh kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh merasakan kami ada saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, duduk diamkan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh boleh menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu kali ada seorang bapak dengan tergesa-gesa ia mendatangi pendetanya. Ketika ia berjumpa dengan pendetanya, saudara, lalu ia langsung mengeluarkan kata-kata ia dengan nada yang tinggi dan penuh dengan kekesalan. Dia berkata demikian, "Pak Pendeta, mulai sekarang saya tidak mau lagi ke gereja. Mulai sekarang saya tidak mau lagi jadi orang Kristen. Buat apa saya jadi orang Kristen kalau hanya musibah, kemalangan, kesialan, dan juga kegagalan yang terus saya alami dalam hidup saya. Bapak tahu, sejak saya dibaptis, masalah silih berganti mendatangi saya, bak sinetron yang tak habis-habisnya. Usaha saya bangkrut, saya ditipu sama rekan kerja saya. Pengajuan saya ke bank untuk pinjaman uang tidak disetujui. Keluarga saya pun berantakan. Anak sulung saya sampai saat ini belum juga nikah-nikah. Lalu anak saya nomor 2, baru minggu lalu dia ketabrak beca. Lalu yang ketiga, anak saya yang ketiga, dia baru kena PHK. Sedangkan adiknya yang kecil selalu sakit-sakitan. Dan itu semua ditambah lagi dengan istri saya yang tiap hari menyalahkan kondisi ini kepada saya. Lalu Pak, kemarin siang seumur-umur hidup saya, baru kali ini saya kena tilang polisi. Gara-gara saya tidak membawa SIM dan STNK. Karena dompet saya yang berisi SIM dan STNK hilang, dicopet orang di pasar pagi harinya ketika saya menemani istri saya pergi belanja. Setelah si bapak berhenti berbicara, kemudian Pak Pendeta dengan tenang mulai memberikan penghiburan, penjelasan, dan mulai memberikan nasihat kepada bapak ini. Kemudian sang pendeta pun membacakan 2 bagian firman Tuhan untuk menghibur bapak ini. Bagian pertama, Bapak itu membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13, yang berbunyi, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Kemudian bagian yang kedua, diambil di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, di mana perikop itu mengisahkan tentang mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan membangkitkan seorang anak muda di kota Nain. Saya bacakan ayat yang ke-13, "Dan ketika Tuhan melihat janda itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ayat 14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seandainya kita mengerti arti dari belas kasihan Tuhan, niscaya kita akan tetap kuat menghadapi masa-masa krisis di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, saudara, jika demikian, apa arti belas kasihan Tuhan? Yang pertama, kita mau melihat bahwa belas kasihan Tuhan tidak berarti bahwa Tuhan menjamin hidup kita bebas dari masalah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka sejak itu pula hidup manusia tidak luput dari yang namanya masalah. Itulah yang dialami oleh seorang janda di kota Nain yang ditinggal mati anak tunggalnya. Suatu krisis besar terjadi dan menimpa kehidupan janda tersebut. Harapan satu-satunya, yakni anak tunggalnya, sudah mati. Kita bisa membayangkan kehidupan ke depan janda tersebut akan seperti apa? Pasti akan sangat-sangat sulit sekali. Apalagi ditambah dengan budaya orang Yahudi, di mana mereka menempatkan posisi seorang wanita di kalangan bawah. Lebih-lebih lagi seorang janda. Hanya ada kesedihan dan tangisan yang tersisa dari janda tersebut. Harapan satu-satunya sudah mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin salah satu harapan bagi setiap kita yang menjadi orang percaya adalah tentu supaya masalah-masalah dalam hidup kita dapat berkurang, atau bahkan mungkin tidak ada masalah sama sekali. Tentu itu merupakan suatu hal yang sangat wajar dan normal saja. Mana ada orang yang ingin ada masalah dalam hidupnya? Akan tetapi, persoalannya apakah memang itu yang diajarkan oleh firman Tuhan? 1 Korintus pasal 10, kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai selesai, saudara, kita akan menemukan sebuah nasihat Paulus kepada jemaat yang di Korintus, agar mereka tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala, seperti yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Cobaan demi cobaan mereka alami, membuat bangsa Israel kala itu merasa ditinggal oleh Allah. Oleh karena itu Paulus menasehati jemaat di Korintus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kita tiba pada satu masa di mana kita mengalami bahwa tidak ada lagi harapan dalam hidup ini, masalah demi masalah terus berdatangan, ingatlah bahwa pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa. Tidak ada yang spesial dari pencobaan yang kita alami. Usaha kita bangkrut, kita ditipu sama rekan kerja kita belum dapat jodoh, mungkin kita ketabrak becak, kita kena PHK, sakit penyakit menghampiri kita, rumah tangga kita tidak harmonis, kita ditilang polisi, kita kecopetan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu semua bisa terjadi mungkin saja karena keteledoran kita. Itu semua terjadi mungkin saja karena ketidakwaspadaan kita, kekurang telitian kita. Akan tetapi itu semua akan mampu kita lalui
Sebab pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan yang kita miliki. Demikianlah kata firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bila kita perhatikan kehidupan dari para nabi di dalam perjanjian lama, seperti Musa, Nuh, Ayub, Daniel, Daud, dan juga para rasul di perjanjian baru, Petrus, Paulus, dan yang lain. Bukankah mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa? Tetapi hidup mereka juga tidak luput dari yang namanya masalah. Bahkan Yesus sendiri sejak lahirnya sampai matinya terus diikuti oleh berbagai macam masalah. Itu menandakan bahwa meskipun ada belas kasihan Tuhan bagi umatnya, tidak membuat hidup umatnya bebas dari yang namanya masalah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika kita mengerti dengan benar arti belas kasihan Tuhan, maka kita tidak akan berpaling darinya. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, karena Ia memang tidak pernah berjanji bahwa hidup umatnya akan terhindar dari masalah. Jika demikian, apakah arti dari belas kasihan Tuhan itu? Yang kedua, kita melihat bahwa belas kasihan Tuhan berarti selalu ada jalan keluar dari setiap krisis, dari setiap masalah yang dialami oleh umatnya. Pada waktu dicobai, kita akan mendapatkan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Pada saat Yesus berpas-pasan dengan rombongan para pelayat itu di pintu gerbang kota Nain, Yesus melihat kesedihan atas kehilangan yang mendalam dari janda tersebut. Air mata dan doa yang tak kunjung henti tidak merubah keadaannya. Sudah tidak ada lagi harapan baginya. Anak tunggalnya sudah mati. Harapan satu-satunya sudah mati. Di saat itulah hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jangan menangis." Bapak, Ibu, Yesus tidak hanya mengatakan jangan menangis setelah itu meninggalkan janda itu. Tidak. Yesus memberikan jalan keluar bagi janda tersebut. Yesus memberikan kembali harapan satu-satunya janda itu. Yesus kemudian menyerahkan kembali anak tunggal janda itu. Ayat selanjutnya memberitahukan kepada kita apa yang Yesus lakukan setelah Ia mengatakan jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Yesus berkata, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sama seperti Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal dalam diri Yesus kepada setiap kita, supaya hidup kita dapat memiliki pengharapan, agar hidup kita dapat menerima belas kasihan Allah, supaya kita tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Apabila saat ini saudara berada dalam krisis, ingatlah bahwa selalu ada belas kasihan Allah bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Mintalah belas kasihan Tuhan. Ingat bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, sehingga kamu dapat menanggungnya, sebab Ia memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidupmu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sedang membawa Anda pada jalan yang salah.
Ia adalah Allah yang maha tahu dan maha bijak. Jalannya tidak pernah salah, walaupun seringkali saat kita mengikutinya, kita mengalami banyak kesulitan hidup. Ingatlah, selalu ada belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali saya mengantar anak saya yang masih berusia 1 tahun ke rumah sakit, dikarenakan dia mengalami sakit demam yang sangat tinggi sekali. Ketika saya membawanya ke rumah sakit, dokter akhirnya memutuskan untuk memberikan suntikan kepada anak saya, supaya panasnya bisa reda, supaya panasnya bisa turun. Pada saat dokter ingin menyuntik anak saya, tentu kita tahu seorang anak yang masih berusia 1 tahun, dia dengan kondisi sakit sedemikian, dia memberontak, dia menangis tiada henti, sehingga membuat sang dokter kesulitan untuk menyuntiknya. Kemudian dokter berkata kepada saya supaya saya memegang erat anak saya, supaya dokter bisa menyuntikannya. Kemudian saya pun memeluk anak saya, mendekapnya dengan erat. Ketika saya memegangnya dengan erat, saya melihat anak saya semakin keras menangisnya. Semakin keras dia menangis. Sampai saya melihat wajahnya pun mulai memerah. Setelah dokter berhasil suntikannya kepada anak saya tetap menangis. Tetapi saya melihat bagaimana pandangan anak saya kepada saya. Seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa papa jahat. Karena sudah memegangnya begitu erat sehingga membuat dia kesakitan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tentu anak saya tidak bisa mengerti tindakan yang saya lakukan itu. Ia merasa saya jahat karena membiarkan dirinya merasakan kesakitan. Namun, sejatinya saya tidaklah jahat. Anak saya hanya tidak mengerti bahwa itulah jalan satu-satunya untuk mengobati demamnya yang tinggi itu. Bapak, Ibu, demikian jugalah dengan Tuhan. Ia tidak jahat. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah bahwa Ia baik dan selalu ada belas kasihannya bagi kita. Meskipun tidak selamanya kita mampu mengerti jalannya. Sekarang setelah kita mengerti apa yang benar dari belas kasihan Tuhan, marilah kita mau menunaikan ucapan syukur kita kepada Allah. Sebab kita punya Allah yang peduli kepada kita. Kita punya Allah yang sayang kepada kita. Kita punya Allah yang selalu ada belas kasihan bagi setiap kita yang berseru-seru kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba-tiba HP si bapak itu berdering dan ia mendapatkan kabar dari permohonan pinjaman uang di banknya, saudara. Ternyata pinjamannya itu disetujui oleh bank. Saat itu bapak itu begitu gembira, begitu senangnya, saudara. Sehingga dia lupa ada pendeta di depannya. Kemudian sang pendeta pun mengatakan kepada bapak itu, saat ini terimalah belas kasihan daripada Allah. Sebelum berpisah, kemudian pendeta itu akhirnya mendoakan sang bapak. Bapa kami yang di surga, sungguh kami berterima kasih, sungguh kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu memiliki belas kasihan bagi setiap kami yang berseru-seru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur boleh merasakan akan berkat dan belas kasihan-Mu. Biarlah kami boleh terus ada di dalam pemeliharaan dan pertolongan daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan.
untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh terus menikmati akan belas kasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.